Pada kesempatan hari ini, tampil yang pertama dari UPTD SD Negeri 1 Waringin Sari dengan judul inovasi Singer Project, inovasi life skill dan kewirausahaan berbasis Pancawalula. Divisi inovasi non digital inisiator Ibu Endang Tuti Supriyatin SPD MPD. Sebelum beliau melakukan presentasi, kami berikan kesempatan terlebih dahulu untuk tim Hore memberikan hadiahnya. Waktu dan tempat kami sekian. Nang nih, terang Live. sama kemacaran. Live sama Inovasi life skill dan kewirausahaan berbasis Pancawalula SD Jiwa SD Hiji Waringin Sari. Singer Project. Si benar, si pintar, tur, senior. Dua, tilu. Bapak Aing Gubernur, HDM Naran Sohorna, Jawa Barat istimewa, gemar ipang, referati. Baik, terima kasih. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat UPTD SD Negeri 1 Waringin Sari. Baik, Bapak Ibu Dewan Juri yang berbahagia, tiba saatnya kita saksikan bersama presentasi dari SDN 1 Waringin Sari dengan nama inovasi Singer Project, inovasi life skill dan kewirausahaan berbasis Pancawalula. Untuk itu, waktu dan tempat kami sediakan kepada Ibu Endang Tuti Supriyatin SPD MPD. Kami sediakan. Terima kasih Mas Yuda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri, baik yang hadir secara virtual ataupun yang berada di ruangan ini, juga rekan-rekan kru panitia dari Mabalik Bangda, yang saya hormati rekan peserta 10 besar Kibar 2026 beserta para supporternya. Saya Endang Tuti Supriyatin, Kepala UPTD SD 1 Waringin Sari, dengan inovasi Singer Project, inovasi life skill dan kewirausahaan berbasis Pancawalula. Next slide. Inovasi ini adalah non-digital. Yang melatar belakangi dari inovasi ini ada tuntutan abad 21, yaitu peserta didik harus memiliki kompetensi critical thinking atau bernalar kritis, kreatif, dan juga mandiri. Namun kenyataannya di lapangan atau di sekolah kami, peserta didik itu masih fokus pada akademik. Untuk nalar kritis dan kewirausahaan juga karakter belum terintegrasi sepenuhnya. Next slide. Kebaruan dari inovasi ini adalah integrasi nilai 5 karakter kearifan lokal Jawa Barat, yaitu Pancawalula, yang saat ini sangat sedang digembor-gemborkan oleh Bapak Gubernur kita. Kalau dulu karakter itu tidak disatukan dengan pembelajaran, ada penilaiannya tersendiri, tetapi sekarang diintegrasikan dalam pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan juga ekstrakurikuler. Oke, next slide.
Boleh slide berikutnya. Singer Project. Nah, ini adalah model pembelajaran yang menjadi inovasi di sekolah kami. Singer, slide sebelumnya. Singer sendiri berasal dari bahasa Sunda. Sing artinya instruksi untuk melakukan. Nah, kemudian singer itu akronim dari sing jager, sing bager, sing bener, sing pinter, tur singer. Ini adalah sintak dalam pelaksanaan model pembelajaran Project Singer. Yang pertama adalah sing jager. Jadi guru memastikan kalau peserta didik itu kondisinya jager dengan kriteria 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dimulai dari bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan makanan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Kemudian untuk yang kedua tahapannya adalah sing bager. Pada tahap ini siswa diajak untuk berkolaborasi baik dalam grup kecil ataupun grup lingkup lebih besar. Tahap ketiga adalah benar. Pada tahapan ini siswa diajak untuk mengintegrasikan dari kolaborasinya itu, diawali dengan perencanaan apa proyek yang akan dilakukan, kemudian prosesnya seperti apa, dan nanti capaian yang akan dicapainya seperti apa. Bukan hanya guru, tapi siswa ikut merancang, berkontribusi ada di dalamnya. Tahapan yang keempat adalah pintar. Dari tahapan ketiga tadi benar, siswa dituntut untuk inovasi. Hasil kolaborasi yang telah direncanakan itu dituangkan dan menghasilkan karya. Bisa berbentuk karya, bisa juga berbentuk kegiatan. Dan yang terakhir, sintak yang kelima adalah singer. Pada tahapan singer ini, siswa mempresentasikan hasil dari 4 tahap sebelumnya. Ya, next slide Bapak. Slide selanjutnya. Orang tua dapat ikut memantau proyek ini melalui scan barcode. Nah, ini adalah barcode yang bisa di-scan oleh orang tua. Ini sudah kami bukukan di buku penghubung antara sekolah dengan orang tua. Jadi proyek yang sedang berjalan, orang tua bisa sama-sama memantau dari mulai perencanaan, pelaksanaan program yang sedang berjalan, kemudian sampai dengan evaluasi. Orang tua bisa sama-sama menyaksikan dan melihat. Oke, selanjutnya next slide. Ini adalah tampilan layanan informasi dari barcode yang tadi. Untuk yang pertama warna ungu itu tampilan awal. Di sana ada berbagai menu. Ketika kita klik menu program di kanan sebelah bawah akan muncul tampilan yang tengah. Nah, untuk mencari Singer Project itu kita klik Gapura Pancawaluya. Kemudian muncul yang ketiga warna biru. Di sana ada tahapan-tahapan atau sintak dari Singer Project yang tadi dijelaskan. Nah, pada akhirnya orang tua akan melihat hasil dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh siswa dan guru di sekolah. Orang tua juga bisa mengisi format layanan pengaduan, baik kritik ataupun saran terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung. Oke, next slide. Selanjutnya, nah, hasil dari proyek ini, hasil dari inovasi ini adalah peningkatan kecakapan hidup anak itu meningkat. Kemudian pembentukan jiwa wirausaha semakin tertanam pada pribadi peserta didik. Next slide. Ya. Untuk kegiatan inovasi ini, karena ini ada dalam pembelajaran, jadi dialokasikan dari dana BOSP.
kebetulan tahun 2025 sekolah kami itu selain BOS reguler, kami juga sebagai penerima BOS kinerja karena telah melaksanakan program kementerian di tahun sebelumnya. Jadi mungkin BOS kinerja ini salah satu apresiasi untuk sekolah kami. Jadi double anggaran yang kami gunakan untuk kegiatan inovasi ini. Dan alhamdulillah di akhir tahun kemarin Singer Project yang berbasis Pacawaluya mendapat anugerah penghargaan dengan nominal hadiah 150 juta dari Dinas Provinsi Jawa Barat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Ilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Endang Tuti Supriyati yang mana memberikan presentasi. Padahal waktunya masih ada, masih panjang 2 menit lagi. Baik, tiba saatnya kita memasuki sesi tanya jawab. Yang terhormat seluruh dewan juri berkenan untuk memberikan pertanyaannya. Kami sediakan. Barangkali Pak Kapus, Pak Dr. David sudah siap untuk memberikan pertanyaan terlebih dahulu. Baik, Bapak Kapus kami persilakan. Bu Endang dan teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Endang, pertama saya apresiasi keren banget ya, sebuah inovasi yang begitu mumpuni bagi proses pembelajaran di sekolah ya, terutama untuk melihat progres semua kegiatan ya, dari mulai bagaimana siswa itu di profiling, kemudian gurunya juga bisa menghasilkan apa gitu ya, kemudian hasil dari proses belajar mengajar itu seperti apa dan seterusnya. Ini bagi saya satu terobosan yang baik ya. Nah, yang mau saya tanyakan teknisnya adalah saya tadi sudah coba buka barcode-nya dan mungkin nggak maksimal karena saya bukanya melalui HP ya. Yang mau saya tanyakan, ini kan harusnya bisa diakses oleh anak-anak muda juga ya. Nah, artinya harusnya ada, ini kan tingkat SD ya Bu ya? Iya betul. Harusnya ada cerita pembelajaran yang mudah dicerna oleh anak seusianya. Nah, itu saya belum menemukan Bu. Ada nggak materi pembelajaran yang membuat anak SD, anak setingkat SD ini bisa mudah mengerti dari cara proses belajar mengajar ini. Terlebih SD kan belum begitu dibolehkan untuk menggunakan handphone ya. Nah, metode ibu melalui inovasi sehingga anak-anak ini selain di sekolah, di rumah pun bisa mengakses, kemudian bisa memahami secara dan kemudian di sekolah kembali bisa mengimplementasikan hasil metode pembelajarannya melalui inovasi. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini inovasi yang bagus ya, apakah ini sudah dikepopulerkan oleh semua sekolah yang sama di tingkat Kota Banjar untuk semua SD? Itu yang kedua. Yang ketiga, berkaitan dengan yang kedua, apakah Kepala Dinas Pendidikan sudah tahu, Kepala Dinas Pendidikan Kota, kemudian Kepala Dinas Provinsi juga sudah tahu? Tadi kan bilang dikasihkan quote ya. Berarti Kepala Dinas Pendidikan Provinsi sudah tahu, Kepala Dinas Pendidikan Kota sudah tahu, dan kemudian Wali Kota sudah tahu, sehingga kemudian inovasi ini bisa masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah, karena demikian sampai 5 tahun ke depan. Apakah sudah ada ini? Nah, coba 3 dulu. Terima kasih. Iya, saya coba menanggapi ya Pak. Yang pertama, barcode itu diakses untuk orang tua, karena di sekolah kami kalau bukan pada jam-jam tertentu yang mengharuskan siswa membawa device, itu tidak diperkenankan untuk mengakses
Jadi itu adanya di buku penghubung yang khusus diakses oleh orang tua. Kalaupun siswa mau mengakses harus ada pendampingan, begitu ya Bapak. Jadi intinya barcode ini adalah laporan sekolah untuk orang tua. Jadi kami belum punya menu yang dikhususkan bisa langsung diakses oleh siswa dan nilai menunya khusus untuk siswa juga. Insya Allah kedepannya kami akan merancang. Pertanyaan yang kedua, aduh Bapak saya agak lupa tadi. Oh iya, direplikasi. Ya, sesuai pada eviden yang telah di-input, karena saya tinggalnya di Ciamis, ada beberapa sekolah dari tetangga yang sudah mencoba mereplikasi. Dan untuk yang di Kota Banjar, saya berada di Kecamatan Manungsari. Waktu itu sekolahnya Pak Tatang di SD Bank Jabar sudah mencoba mereplikasi dan kebetulan Pak Tatangnya ada di sini. Nah, hari ini saya membawa rekan-rekan akan mencoba menularkan kembali supaya inovasi ini bisa direplikasi oleh rekan-rekan di Kota Banjar di sekolah yang lain. Kemudian yang ketiga ya Bapak, apakah kepala dinas baik kota ataupun provinsi juga wali kota sudah tahu kalau secara administratif mungkin saya yakin sudah tahu karena penghargaan itu saya terima di provinsi. Yang memberi penghargaan adalah dinas provinsi. Kemudian kemarin di kegiatan upacara PHBM di Kota Banjar, saya pun dipanggil kembali naik panggung untuk mendapatkan apresiasi yang sama. Itu artinya Dinas Pendidikan Kota Banjar, juga Wali Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi sudah tahu tentang Singer Project berbasis Pancawaloya ini. Terima kasih Bapak. Bapak Punten masih mute. Sudah tahu tapi belum masuk program RPJMD Kota. Itu sudah? Sudah. Sudah ya. Oke, ini ya. Pertama dari saya, saran saya tadi tolong dibuat model pendidikan yang sesuai dengan usianya untuk melalui metode inovasi ini ya. Karena mereka kan masih usia-usia emas tuh, yang harus diisi dengan hal-hal yang sifatnya pendidikan karakter ya. Iya. Salam, sopan, Iya. Betul. Yang bisa menyenangkan pembelajarannya, yang bisa mengeksplorasi diri, ya, bisa tidak memiliki beban dalam mempelajari sesuatu, atau itu diutamakan, dikedepankan, ya. Metode visualisasi yang menyenangkan atau misalnya kayak itu. Nah itu tolong dibuat dan ada metode caranya yang khusus, pendampingan dari orang tua, pendampingan dari guru untuk menggunakan inovasi ini untuk memberikan pelajaran mereka. Itu yang pertama. Yang kedua saran saya adalah harus dibuat ya, kalau ada sudah PJMD harus dibuat laporan yang konkret yang berisi semua dokumen yang memenuhi dalam indikator-indikator yang bisa dilaporkan ke indeks inovasi daerah kami ya. Ada 36 indikator yang harus dilengkapi. Kalau itu berarti 20 indikator yang harus dilengkapi, dari mulai efeknya ya, kemudian keterlibatan aktor inovasi lainnya, misalnya ada peran media enggak di situ, ada peran society, berarti kemudian kelompok masyarakat untuk mengolah ini supaya inovasi terus berkelanjutan. Kemudian ada enggak survei kepuasan masyarakatnya atau kajian dari inovasi ini dan seterusnya. Nah, saya minta itu kalau dilengkapi agar inovasi ini bisa menjadi inovasi yang salah satu unggulan ada di Kota Banjar. Demikian saran saya. Terima kasih Bapak, saran dan masukannya insya Allah akan kami implementasikan beserta rekan-rekan di sekolah. Baik, terima kasih Ibu Endar. Terima
kasih Bapak Kapus. Selanjutnya kami persilakan dari tim juri Kota Banjar untuk memberikan pertanyaannya. Terima kasih. Mohon izin Pak Kapus, saya mewakili Pak Aris dan Bu Iit, kebetulan sedang ada rapi. Jadi mungkin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Kapus, Bu Tuki. Jadi ada beberapa hal. Pertama, bahwa di RPJMD kita sudah ada berdaya didik. Nah, salah satunya di sana membuat inovasi-inovasi unggulan yang mendukung keberdayaan didik. Nah, yang Ibu ini memang di RPJMD tidak spesifik, tapi di RAPD karena RPJMD jadi dua dan Ibu tahun lalu kalau nggak salah ya, RPJMD kan sudah jadi duluan. Nah, jadi nanti ke depan justru sasaran kami ini bisa direplikasi. Nah, mohon nanti Ibu mempersiapkan untuk replikasi yang pertama. Yang kedua, indikatornya diperjelas lagi ya, indikator capaiannya. Sasarannya apa sih? Apakah nanti jumlah siswa ini sudah bisa wirausaha atau memahami? Nanti dipertegas lagi. Yang ketiga adalah ini sifatnya karena sudah diarahkan oleh Pak Kapus tadi supaya bisa menginput, kita laporkan ke IG. Jadi karena ini sudah berjalan tahun kemarin dan kita penetapan SK ya, SK juga sudah kalau nggak salah. Jadi kita bisa kirikan insya Allah tahun ini karena nanti mungkin Pak Kapus cek udah masuk belum di tahun ini. Jadi nanti setelah ini kita lengkapi semua administrasi yang belum lengkap untuk dapat kita laporkan ke indeks inovasi daerah. Mungkin itu nanti setelah ini kan kita akan melakukan seperti saran Pak Kapus agar inovasi sustainable, kemudian juga memiliki dampak dan juga kinerjanya terukur. Nanti kita akan lakukan secara bersama analisis dan diskusi bareng, kajian supaya situasi ini bisa direplikasi dan dampaknya lebih luas. Dan nanti kita bisa bikin bersama. Dua tahun lalu kalau nggak salah ya. 2 tahun lalu itu juaranya dari SD mana itu juga kita fasilitasi untuk mengembangkan lebih lanjut bersama Litbang. Kita melakukan kajian dan akhirnya ditindaklanjuti menjadi program di Dinas Pendidikan. Nah, untuk yang ini jika nanti secara instrumen lengkap nanti kita juga akan fasilitasi untuk pendaftaran hak kekayaan intelektualnya. Jika ini sifatnya sistem, nanti kita bersama dengan Litbang melengkapi administrasi untuk melengkapi hak kekayaan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Kami selalu menunggu bimbingan. Sedikit aja tambahan, terutama untuk Pak Kabid nih. Terima kasih. Ke depan katanya hakinya harus diurus biar nanti paten untuk kepemilikan ada di Bu Endang dan SD 1 Waringin Sari. Ya, luar biasa. Ditambah tadi ada rencana untuk diskusi lanjutan ya, untuk pendalaman lebih jauh terkait dengan inovasi yang Ibu bikin, khususnya tadi apa yang disampaikan Pak Kapus juga sangat bagus ya. Tambahkan menu-menu yang mungkin bisa disesuaikan dengan kapasitas anak didiknya gitu ya. Jadi tidak hanya report, mungkin bisa jadi masukan untuk materi-materi yang sifatnya khusus seperti itu. Terima kasih. Siap Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu Dewan Juri yang telah memberikan pertanyaannya. Terima kasih juga disampaikan kepada Ibu Edantuti Supriyati yang sudah memberikan jawaban dari pertanyaan beberapa Dewan Juri. Karena waktu sudah usai, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik, Bapak Ibu terima kasih. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat UPTD Negeri 1 Waringin Sari. Berkenan untuk mempersiapkan inovator selanjutnya dari UPTD SMP Negeri 5 Banjar. Kami persilakan untuk mempersiapkan tim supporternya, barangkali ada Lia dan berkenan untuk